tema yang akan kita bahas kali ini adalah eksistensi sektor perbankan di tengah tren penurunan suku bunga. Ya kita tahulah bahwa sektor banking ini adalah salah satu sektor yang sangat diminati oleh investor. Ya banyak orang bilang bahwa kalau nggak punya saham banking, kalau investasi paling nggak harus punya saham di sektor bank gitu. Nah kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber nih dari tim research kami dengan Bapak Willy Noisitorus dan Ibu Trivina Rahisa yang akan mengupas tuntas nih mengenai sektor perbankan. Nah, waktu dan tempat langsung aja saya persilahkan. Mungkin mau dimulai dengan Pak Willy dulu atau dengan Ibu Trivina, silakan. Perkenalkan, nama saya Trivina Rahisa, saya dari divisi research Megas. Oke, pertama-tama mungkin bisa dimulai dari skema atau bisnis model dari perbankan itu sendiri, tapi I'm quite sure partisipan di sini semuanya sudah familiar dengan revenue drivers-nya bank. Mungkin sedikit refreshment aja. So, pendapatan bank ini sebenarnya terdiri dari dua, yaitu pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga. Pendapatan bunga ini didapat dari pemberian pinjaman serta placement dari deposito dari dana pihak ketiga. Lalu untuk pendapatan non-bunga itu sendiri, sektor perbankan itu bersumber dari fee. Biasanya produk-produknya itu seperti produk asuransi atau e-banking yang termasuk juga mobile banking yang selama ini kita pakai. Itu juga mengenerate fee dan menjadi sumber revenue atau revenue driver untuk perbankan. Di samping itu ada juga transaksi ekspor impor, transaksi falas, dan ini semua menjadi sumber pendapatan non bunga bagi perbankan. Ini adalah beberapa saham perbankan yang Trimegah cover, yang kami cover. Saat ini kami mau cover 6 bank in total. Terdapat 4 bank besar, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Besarnya dalam arti market cap. Dan terdapat juga bank dengan relatively smaller, ya, mid-size capitalization, yaitu BTN dan BDMN, Bank Danamon. Di sini kita bisa lihat komposisi portfolio kredit masing-masing bank. Untuk Bank BCA, Bank Mandiri, dan BNI, mereka masih heavily di corporate segment. Dan untuk BRI tentunya micro segment yang memiliki ticket size atau plafon kredit yang jauh lebih kecil daripada corporate segment. Sementara untuk BTN, segmennya itu unik. BTN itu on housing, ya, public housing, dan sampai sekarang portfolio mereka itu masih besar untuk mendisburse kredit subsidi. Jadi perumahan subsidi itu mereka terima dana dari pemerintah, dari APBN pemerintah melalui skema FLPP, mereka disburse sebagai subsidized house. Dan untuk Bank Danamon itu juga mainly on corporate. Nah, total market cap dari ke-6 bank yang kami cover ini mencapai 1.500 triliun atau sekitar 26% dari bobot IHSG, dari bobot JCI. Jadi sektor perbankan ini walaupun hanya 6 saham, itu bisa dikatakan terbesar daripada in terms of market cap gitu dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Nah, ini untuk market share dari setiap bank berdasarkan segmennya. Untuk segmen korporasi masih dipegang oleh Mandiri, market share terbesar. Ini hanya membandingkan 4 bank besar yang kami cover. So, between BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Untuk consumer loan tentunya BCA. Ya, memang seperti yang kita tahu, consumer BCA ini bisa kuat karena memang bisnis BCA ini dimulai dari dana pihak ketiga, ya. Gimana kayak retail kita seperti ini kan memang tabungan mainly pasti di BCA gitu kan. Dan untuk commercial and SME, between 3 banks, BCA, Mandiri, BNI, quite similar proportionnya, market share, dan untuk microloan sudah pasti BRI. Ini merupakan komposisi portfolio dana pihak ketiga, so on funding side dan deposit side. Bank dengan rasio kasa atau rekening giro dan ditambah tabungan itu sampai saat ini masih dimiliki oleh BCA, yaitu memiliki rasio giro dan tabungan jika digabungkan as percentage of total DPK itu mencapai 77%. That's why BCA ini menjadi salah satu bank dengan margin yang cukup tebal, ya, dibandingkan peers-nya yang lain. Mungkin kita bisa berangkat dari valuasi saham perbankan. Kenapa biasanya itu untuk melihat valuasi perbankan yang dilihat itu price to book value instead of PE. Mungkin kita bisa sedikit melihat struktur laporan laba rugi bank. Kita bisa lihat di sini laba bersihnya bank itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah provisi yang G. Nah, provisi ini adalah pencadangan. Pencadangan ini sebetulnya non-cash item, di mana bank itu membukukan atau membentuk pencadangan karena untuk memitigasi risiko menurunnya asset quality
atau kualitas aset, kualitas kredit di masa depan gitu. Jadi untuk memitigasi penurunan kualitas aset, bank itu harus mencadangkan basically ini non cash supaya nantinya bisa mengcover apabila terjadi penurunan aset kualitas aset. Karena provisi ini menjadi sesuatu yang bisa sangat subjektif ya, pembentukan provisi ini di setiap bank itu bisa beda-beda. Oleh karena itu apabila menggunakan laba bersih, menggunakan valuasi PE itu bisa sedikit ada distorsi ya, dan bisa berbeda-beda tiap bank. Sehingga PBV itu lebih tepat di sini untuk mengukur valuasi saham perbankan. Di sini bisa kita lihat mungkin studi historis ya ke belakang. Sebetulnya apa sih yang mendorong valuasi perbankan itu bisa naik atau re-rate atau bisa turun atau de-rate gitu. Nah, saya ambil studi kasus di sini BNI di pertengahan 2019 itu valuasi BNI itu terdiskon ya, sedikit terdiskon dan mengalami de-rating. Ini karena setelah kami lihat ternyata ini disebabkan oleh penurunan kualitas aset gitu. Ini kayak saya a bit quick aja ya di sini. Ini studi on Bank BTN. Di tahun 2015 itu bisa dilihat valuasinya juga di rating sampai cukup dalam ya, titik terendah. Itu ternyata setelah dilihat itu dikarenakan NPL. Bisa dilihat di chart yang di sebelah kanan, NPL di tahun 2015 itu sedang tinggi kualitas, atau NPL itu non-performing loan. Jadi kualitas kreditnya itu memburuk, menyebabkan saham BTN itu bisa di-rating. Di 2018 itu saham BTN bisa re-rating dan sampai puncak. Itu kalau kita lihat di chart yang di sebelah kanan, itu karena NPL-nya memang sudah melandai, asset quality-nya sudah lebih baik, dan loan growth-nya atau pertumbuhan kreditnya ternyata masih cukup robust, masih bagus. Kemudian untuk di BRI itu saat 2015-2016 itu NIM atau margin BRI itu bisa expand. Di 2017 sahamnya di-rate, sahamnya turun itu karena penurunan kualitas aset, kenaikan NPL, lagi-lagi NPL. Waktu itu disebabkan karena harga komoditas yang volatile ya, dan lagi downturn, dan BRI itu memiliki exposure yang cukup besar di kredit komoditas gitu, sehingga terjadi perburukan kualitas aset, kualitas kredit. Di tahun 2018 itu juga ada penurunan NIM, dan di awal 2020 sahamnya bisa re-rate itu karena manajemen itu memiliki manajemen provisi yang lebih prudent. Balik lagi ke slide awal, provisi itu yang saya tadi sudah jelaskan, itu adalah pencadangan ya untuk memitigasi memburuknya aset quality di masa depan. Nah, sehingga membuat NPL coverage, NPL non-performing loan ini tertinggi di antara peers-nya, which is good. Nah, jadi bisa disimpulkan dari ketiga studi kasus tadi bahwa faktor kunci yang menggerakkan valuasi atau harga saham perbankan itu sebenarnya umumnya, mainly itu ada tiga. Pertama, pertumbuhan kredit, kedua NIM atau margin dan berujung profitabilitas, dan ketiga itu adalah matriks kualitas aset. Nah, matriks kualitas aset ini ada tiga, yaitu pertama NPL, kedua pencadangan atau provisi, dan yang ketiga itu adalah NPL coverage. Jadi seberapa besar pencadangan yang sudah dibukukan atau dibentuk oleh suatu bank untuk mengcover kualitas aset yang buruk. Seperti apa sih perbankan di era COVID-19 ini? Nah, berangkat lagi dari valuasi saham perbankan. Kita bisa lihat di Maret ya, di sekitar Maret, awal Maret, saham perbankan itu mengalami penurunan kontraksi yang cukup dalam ya. Bisa kita lihat di grafik ini. Kemudian di bulan Mei itu bisa rebound. Sebenarnya apa sih yang market price in dan menyebabkan valuasi perbankan itu bisa turun sebegini dalamnya dan bisa kemudian rebound gitu. Yang menyebabkan turunnya saham perbankan cukup dalam itu pastinya market sedang memprice in atau merefleksikan risiko-risiko apa sih yang bisa terjadi dan bisa dirasakan oleh perbankan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Di slide ini, saya mencoba menjelaskan dampak utama dari pandemi COVID-19 ini kepada sektor perbankan. Karena ada pandemi ini, dampak utamanya yang dirasakan itu adalah menumpuknya atau meningkatnya kredit-kredit yang direstrukturisasi. Nah, kredit yang direstrukturisasi ini maksudnya adalah di mana klien-klien atau debitur-debitur perbankan meminta keringanan untuk membayar cicilan kredit mereka. Nah, bentuk restrukturisasi ini skemanya bisa macam-macam. Yang pertama, mainly itu bisa tenor extension, jadi mereka mengajukan restrukturisasi dengan skema meminta perpanjangan tenor, sehingga cicilan per bulannya itu menjadi mengecil. Sehingga beban per bulannya itu tidak perlu sebanyak yang sewaktu normal sebelum COVID. Nah, atau bisa juga meminta diskon dari lending rate. Misalnya semula, let's say, klien debitur harus membayar 10% per tahun.
Nah, sekarang jadi dikecilkan dengan restrukturisasi, misalnya let's say jadi dikasih diskon menjadi hanya membayar 6% gitu. Itu mungkin. Dampak dari restrukturisasi ini terhadap fundamental perbankan itu seperti apa sih? Yang pertama, yang paling terasa itu adalah tentunya penurunan pendapatan bunga. Karena cicilan per bulan itu menurun, karena ada restrukturisasi, tentu pendapatan bunga yang diterima oleh bank itu menurun tiap bulannya. Yang kedua itu adalah tentunya penurunan kualitas kredit gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini, debitur-debitur perbankan, apalagi yang memiliki bisnis itu sudah pasti cash flow-nya terganggu. Penurunan cash flow debitur sebelum mereka berhasil melakukan recovery itu menyebabkan penurunan kemampuan pembayaran mereka. Sehingga di sini itu ada risiko kualitas kredit mereka itu menurun. Yang saya maksud dengan penurunan kualitas kredit ini merupakan, jadi mereka itu telat bayar seharusnya misalnya jatuh tempo itu bulan ini, karena tidak ada cash flow untuk bisnis mereka, maka mereka mungkin baru bisa bayar in the next 3 months. Dan yang ketiga, peningkatan pencadangan atau provisi. Nah, balik lagi ke slide awal yang tadi, bank itu harus meningkatkan pencadangan mereka secara prudent. Karena memang dampak dari restrukturisasi ini tentunya bisa menyebabkan penurunan kualitas aset atau kualitas kredit di masa depan. Oleh karena itu, sekarang bank-bank itu cenderung meningkatkan pencadangan untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit tadi. Dengan terbentuknya pencadangan yang tebal, ini menyebabkan laba perbankan itu tergerus. Kalau balik lagi ke slide awal yang valuasi, di bulan Mei ya, kira-kira di bulan Mei itu saham perbankan itu berhasil rebound. Nah, sebenarnya apa sih yang market price in sewaktu bulan Mei sehingga bisa rebound ini? Ternyata memang dampak dari restrukturisasi ini, fokus utama perbankan yang harus diperhatikan perbankan itu adalah likuiditas. Itu faktor pertama yang menjadi fokus. Di sisi lain, pemerintah itu sangat mengerti dan sangat ingin menjaga stabilitas financial sector dengan memberikan dukungan likuiditas yang sangat amat banyak sih menurut kami ya untuk sektor perbankan ini. Pertama itu bentuk dukungan likuiditasnya dijelaskan di PMK 64 itu pemerintah mengalokasikan sekitar 87,6 triliun likuiditas di perbankan, di sektor perbankan untuk membantu restrukturisasi debitur terdampak COVID. Nah, dari skema ini partisipan semua familiar dengan istilah anchor bank atau bank jangkar. Di skema ini jadi bank jangkar itu typically mungkin bank-bank besar ya, bank-bank besar akan menerima placement likuiditas dari pemerintah dan kemudian akan mentransfer likuiditas tersebut ke bank pelaksana, which is bank yang lebih kecil, untuk membantu likuiditas mereka, karena mereka sekarang sama, semua perbankan sedang berfokus di proses restructuring gitu. Karena memang fokus utama perbankan ini selama periode restructuring ini ada di likuiditas. Skema yang kedua itu bantuan likuiditas berupa subsidi bunga untuk sektor UMKM. Jadi untuk sektor UMKM ini diberikan kelonggaran gitu, jadi pemerintah itu men-spare 34 triliun untuk membantu mensubsidi pembayaran bunga yang harus diterima oleh bank dari segmen UMKM yang kredit plafonnya itu mencapai 10 miliar. Nah, yang di bawah 500 juta itu pemerintah mensubsidi 6% di 3 bulan pertama, kemudian 3% di bulan setelahnya. Nah, itu untuk interest subsidi. Skema ketiga itu ada dijelaskan di PMK 70. Sekarang pemerintah itu bisa memarkirkan kelebihan dana di bank partner. Nah, bank partner ini tentunya terpilih ya berdasarkan ketentuan dari OJK. Dulu itu pemerintah bisa memarkirkan kelebihan dana mereka. Maksudnya adalah extra cash yang tidak dipakai oleh pemerintah di luar dari tentunya requirement expenditure negara. Dulu pemerintah itu menempatkannya di Bank Indonesia. Nah, sekarang dengan ada aturan PMK 70 ini untuk membantu likuiditas perbankan, maka pemerintah itu diperbolehkan memarkirkan dana tersebut di bank-bank. Di awal Juli itu sudah ada realisasi penempatan dana dari pemerintah kepada bank-bank BUMN. In total sebesar 30 triliun. Bank-bank yang menerima itu Bank BUMN, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN ya. Untuk BRI Mandiri mereka terima 10 triliun dan BNI BTN mereka terima 5 triliun. Dan berdasarkan channel cek kita kepada bank-bank ini, ternyata likuiditas yang mereka terima dari skema ini tuh sudah mulai didisburse menjadi working capital atau kredit modal kerja untuk membantu sektor-sektor terdampak. Terakhir ada juga yang terbaru yang masih anyar ya, itu adalah skema dijelaskan di PP 33 tahun 2020 di mana LPS itu diberikan kewenangan untuk menempatkan likuiditas
di bank yang tengah menghadapi kesulitan likuiditas gitu, di bank-bank yang sedang covering liquidity gitu. Nah dulu itu bank yang bermasalah dengan likuiditas itu hanya bisa masuk ke ranah LPS setelah dinyatakan gagal oleh OJK. Nah dengan adanya peraturan ini, maka pemerintah itu mengekspand ya role dari LPS. Jadi sekarang key entity-nya itu adalah LPS untuk menemukan resolution for the problematic banks. Nah estimasinya itu total likuiditas yang bisa diberikan oleh LPS di bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas ini mencapai 30% dari total kekayaan LPS gitu, dan estimasi kita itu mencapai 38 triliun. Dari keempat skema ini, at least dari 4 skema ini saja, kira-kira sudah ada 180 sampai 190-an triliun gitu ya untuk sektor perbankan berupa bantuan likuiditas dari pemerintah. Kalau kita dari tadi berbicara tentang restrukturisasi kredit, sebetulnya seperti apa sih tren restrukturisasi kredit terdampak COVID di industri perbankan saat ini gitu. Bisa kita lihat di sebelah kiri ini adalah chart kumulatif restrukturisasi kredit. Jadi ini adalah outstanding kredit. Bisa kita lihat trennya melandai ya, pertumbuhan kumulatifnya itu sudah melandai. Dan di yang sebelah kanan ini adalah restrukturisasi mingguan dari perbankan. Nah, bisa kita lihat growth-nya, growth week to week, week on week, itu di April dan di Mei itu puncaknya. Sementara di bulan Juni, starting di Juni itu sudah mulai mengalami penurunan, sudah mulai melandai. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan juga dengan sudah dibukanya kembali PSBB, sehingga perekonomian itu udah mulai terbuka dan udah mulai berjalan kembali gitu. Jadi, tren restrukturisasi ini juga inline dengan adanya pembukaan ekonomi kembali. Di chart yang sebelah kiri juga bisa kita lihat bahwa makin kesini ya, tren UMKM itu sudah mulai melandai ya. Sekarang itu kebanyakan majority dari restructuring itu didominasi oleh non-UMKM gitu. Memang tesis kita tuh beranggapan bahwa memang mikrosegmen ini terdampak lebih dulu di awal-awal pandemi. Dan non-UMKM which is kredit dengan plafon yang lebih besar, size-nya daripada UMKM itu memang agak sedikit lagging karena memang yang non-UMKM ini typically memiliki cash flow strength atau balance sheet strength yang lebih kuat ya dibandingkan mikrosegmen gitu. Jadi mereka ibaratnya masih memiliki cadangan di balance sheet mereka yang cukup untuk mengcover beberapa waktu gitu. Ini adalah realisasi restrukturisasi per bank. Chart yang sebelah kiri yang biru itu adalah restrukturisasi yang sudah disetujui untuk masing-masing perbankan. Yang kuning sampai yang paling atas ini adalah pipeline, bisa disebut juga target restructuring dari masing-masing bank ya. Pipeline atau potensi restrukturisasi kredit itu bisa disimpulkan sebesar 15-25% dari total portfolio kredit masing-masing bank. Tapi bisa kita lihat juga ini statusnya itu adalah per akhir Juni. Di akhir Juni ini bank-bank itu sudah hampir mencapai pipeline restrukturisasi kredit mereka gitu. Jadi ibaratnya sudah hampir mau selesai. Bahkan kalau berdasarkan channel cek kita, ada bank yang memang per akhir Juni itu sudah tidak terima lagi pengajuan restrukturisasi gitu. Nah ini menandakan bahwa sektor-sektor ini sudah mulai bisa bangkit, dan karena memang PSBB sudah diperlonggar, maka ya seharusnya tren restrukturisasi ini tidak meningkat lagi gitu. Kalau untuk momentum pertumbuhan kredit perbankan, menurut kami baik setelah periode restrukturisasi ini berakhir gitu. Jadi hopefully kalau memang ini sudah mencapai puncaknya dan di bulan Juni sudah melandai dan sudah tidak ada restrukturisasi, ya kami berharap bahwa perbankan itu bisa memacu pertumbuhan kredit mereka, karena kemarin mereka itu fokusnya di melakukan restrukturisasi dan cenderung mengerem kredit mereka, pertumbuhan kredit mereka. Nah sekarang itu perbankan harusnya bisa kembali menaruh fokus untuk bisa memacu pertumbuhan kredit mereka kembali gitu, walaupun konservatif pastinya di tengah pandemi ini. Mereka harus selektif karena faktor risiko ya. Sebelah kanan itu bisa kita lihat, ini yang biru adalah realisasi tahun 2019 dan yang orange itu adalah guidance atau target, bisa dibilang full year 2020 target perbankan. Untuk NIM atau margin perbankan itu kita bisa lihat ya around 100 bips ya penurunan year on year-nya. Tapi untuk loan growth itu kita bisa lihat cukup signifikan juga, atau pertumbuhan kredit itu bisa signifikan juga pengurangannya dari yang tahun 2019 itu bisa setengahnya, dan ya untuk BRI hampir setengahnya pertumbuhan kreditnya.
Dan untuk pencadangan itu juga bisa naik 2 kali lipat ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Mereka membentuk pencadangan untuk memitigasi risiko penurunan asset quality di masa depan. Kalau dari data industri, kredit itu bertumbuh hanya sebesar 3% di bulan Mei. Sementara di April itu kredit perbankan tumbuh sebesar 6% gitu. Jadi perbankan itu masih cenderung mengerem pertumbuhan kredit mereka ya, karena memang ya di tengah periode restrukturisasi ini perbankan harus memang fokus menaruh fokus mereka on liquidity, managing their liquidity supaya bisa menopang cash flow mereka sewaktu periode restrukturisasi ini. Sementara kita berharap jika memang restrukturisasi ini trennya udah menurun, nah momentum perbankan bisa kembali lagi untuk memboost pertumbuhan kredit mereka. Gambaran sektor-sektor ini estimasi awal kami, stress test awal kami sewaktu awal COVID, kami mengestimasi sektor-sektor yang berkontribusi tinggi untuk NPL, untuk penurunan kualitas aset ke depannya. Itu ada 2, dari trading, restoran, dan hotels, sama dari manufacturing gitu. Nah, dari restoran, dari hotel, ya memang hotel sendiri occupancy rate-nya juga memang pasti turun sangat dalam, dan di beberapa kasus itu ada beberapa hotel yang harus terpaksa mem-PHK karyawannya sehingga karena memang kesulitan dari segi cash flow, dan inilah yang menyebabkan kualitas aset mereka bisa potensially memburuk gitu. Dan sektor restoran juga begitu, kami mengestimasi akan cukup tinggi juga. Dan untuk manufacturing juga karena sebagian besar utilisasi pabrik di sektor manufacturing ini tentunya pastinya menurun dan menyebabkan kualitas aset yang memburuk gitu. Nah, untuk agriculture itu berdasarkan channel check kita, sektor ini justru malah cukup resilient ya, cukup kuat gitu. Mengingat demand di sektor agriculture ini masih tetap baik gitu. Dan untuk sektor konstruksi juga itu masih oke, hanya beberapa bank saja yang melihat ada potensi perburukan aset, tapi relatively lebih oke lah dibandingkan sektor-sektor lainnya gitu. Seperti misalnya kalau terakhir kami kami berbicara dan meeting dengan perbankan untuk sektor konstruksi, untuk toll road gitu contohnya. Nah, untuk toll road itu sebetulnya mereka itu akan baik-baik saja ketika PSBB itu sudah mulai diperlonggar gitu. Karena memang kan aliran cash flow itu akan masuk kembali ketika PSBB diperlonggar, tol-tol juga sudah mulai beroperasi dan cash flow-nya bisa kembali recovery gitu. Jadi untuk toll road masih belum terlalu mengkhawatirkan di mata para perbankan, di mata para banker. Di sisi positifnya, kita bandingkan di tahun 2019 dengan tahun ini, perbankan itu in terms of kecukupan modal dan coverage mereka masih lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan di 2019 saat krisis di 2008. Nah, terlihat di sini dari NPL coverage atau seberapa besar pencadangan yang sudah mereka bentuk untuk mengcover perburukan kualitas aset. Tahun 2020 ini jauh lebih tinggi ya. Bank-bank BUMN ini kami mengambil sampling BNI, Mandiri, dan BRI gitu. Dan ini yang di sebelah kiri bawah itu adalah capital adequacy ratio. Itu maksudnya adalah kecukupan modal, rasio kecukupan modal perbankan ini di tahun ini tuh jauh lebih bagus dibandingkan di akhir 2009. Jika kita bandingkan rasio kecukupan modal perbankan di Indonesia dengan negara-negara di regional seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, ternyata kecukupan modal kita itu yang paling tinggi rasionya dibandingkan negara-negara tersebut. Jadi menurut kami jauh dari mengkhawatirkan sektor perbankan. Mungkin kami bisa share setiap bulan itu perbankan mengeluarkan result keuangan. Nah, di bulan Mei yang terakhir mereka rilis, itu bisa kita lihat ini chart ini adalah chart pertumbuhan pendapatan bunga secara month on month. Bisa kita lihat di bulan April memang yang paling turun dalam itu adalah BRI dan BTPN Syariah. Nah, bisa disimpulkan kedua bank ini adalah bank-bank yang memiliki portfolio kredit exposure itu yang sangat amat heavy di segmen mikro gitu, yang tiket size kecil-kecil, jadi yang menengah ke bawah. Nah, memang di April itu turun sangat dalam sekali seperti bisnis fakta. Segmen mikro itu akan lebih dahulu terkena dampaknya dan yang paling berasa dampaknya. Tapi di bulan Mei itu ternyata sudah menunjukkan recovery, bahkan untuk BTPN Syariah pendapatan bunganya itu mengalami recovery month on month yang cukup drastis gitu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ternyata segmen mikro itu sudah menunjukkan ada pemulihan di bulan Mei gitu setelah mengalami penurunan dalam karena restrukturisasi. Dan memang kalau kita cek dengan perbankan
dengan bank yang engage in micro segment, memang di bulan Mei itu sudah tren restrukturisasinya itu udah mengalami penurunan yang cukup dalam, dan peaknya itu memang di April gitu. Jadi untuk segmen itu, segmen mikro ini kita bisa melihat sudah ada recovery di bulan Mei. Terakhir kesimpulannya, pertama di tengah restrukturisasi kredit ini untuk sektor-sektor yang terdampak COVID, kami melihat kondisi likuiditas dan tingkat permodalan perbankan itu masih tergolong sangat baik ya, tidak mengkhawatirkan gitu. Pembukaan kembali PSBB itu memang akan memulihkan ekonomi secara gradual, secara pelan-pelan, bahwa momentum yang baik gitu untuk saham perbankan. Namun perlu diingat, perlu dicatat bahwa masih ada risiko NPL di depan. Karena memang menurut kami bisnis itu secara umum memang harus beroperasi secara normal dulu, baru memang mereka bisa recovery untuk membayar kembali utang-utangnya gitu. Faktanya memang seperti channel check kita, seperti mall-mall itu juga trafficnya itu masih belum normal ya, masih belum pulih betul gitu, masih paling bagus itu bisa mencapai 50% gitu, setengahnya dari pre-COVID level, dan begitu juga untuk sektor-sektor lain gitu. Kemudian di sisi lain, on a positive note, stimulus yang diberikan pemerintah itu tidak habis-habis gitu untuk perbankan. Seperti yang kami sudah catat tadi, bentuk dukungan likuiditasnya ini untuk perbankan sangat banyak sekali gitu. Kami juga melihat untuk sektor perbankan, the next catalyst itu mungkin adanya rilisnya data industri atau data ekonomi di bulan Juli ini yang bisa menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi gitu. Ekonomi sudah recover, nah itu mungkin bisa menjadi the next catalyst untuk saham perbankan. Nah, selain ada stimulus berupa likuiditas, pelonggaran kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga itu juga tentunya akan membawa dampak positif untuk fundamental perbankan. Karena dengan penurunan suku bunga BI rate, perbankan itu akan mentransmisikan kepada penurunan bunga deposito terlebih dahulu, baru penurunan suku bunga kredit. Nah, dengan penurunan suku bunga deposito ini tentunya margin perbankan akan sedikit tercushion. Kemudian yang terakhir, kami itu di Trimegah, kami menyukai bank dengan valuasi yang relatif terdiskon besar ya, yaitu BNI dan Mandiri. Untuk BNI bahkan valuasinya itu masih di bawah satu kali book, serta untuk yang mid-size capitalization itu adalah Bank Danamon. Gitu. Itu saja sih, mungkin bisa masuk ke sesi question and answer. I think kalau kita lihat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang mengantri ya. Mungkin saya akan sama Ivy berdua akan jawab satu-satu ya. Jadi I think pertanyaan pertama ini, Pak, bagaimana mengenai saham BRI? Nah, ini kalau pas lagi kemarin di sekitar bulan Maret sama April, memang sahamnya terjadi penurunan yang dalam. Itu karena 70% dari portfolionya BRI itu banyak ke micro loans, dan memang perusahaan-perusahaan UMKM ini tidak mempunyai balance sheet, sehingga kalau ada lockdown segala macam, tentunya mereka yang suffer duluan. Tapi perlu diketahui memang sejak bulan Mei akhir, itu BRI seperti kayak BTPS itu mengalami kenaikan yang cukup pesat. Alasannya karena memang waktu itu sudah ada sinyalir kalau ekonomi akan dibuka lagi, dan memang 7 Juni sama 15 Juni ya, itu kan secara bertahap ekonomi PSBB mulai dibuka gitu, sehingga tentunya sentimen yang positif itu juga BRI. Kedua, BRI juga memang kalau ekonomi dibuka tentunya dampak ke fundamentalnya dan juga share price-nya paling sensitif dibandingkan bank-bank yang lain. Kenapa? Karena kan mereka marginnya, lending rate itu tinggi. Kalau misalnya mereka mulai propel bisnisnya lagi, yang akan propel duluan, yang mulai duluan adalah UMKM. Sedangkan lending rate-nya UMKM itu around 70% of their loan itu yang yield-nya lebih tinggi dibandingkan corporate loans biasa ya. Biasanya cenderungnya BNI sama Bank Mandiri itu beta stock ya, itu misalnya kalau indeksnya tinggi naik, sahamnya naik lebih kencang. Tapi kalau saya lihat sih sekarang ini BRI itu bisa dibilang lebih beta stock dibandingkan Bank Mandiri sama BNI itu saat ini. Jadi kalau memang misalnya kalau para nasabah di sini percaya COVID ini akan berakhir, pemulihan ekonomi akan berlanjut terus. Memang kan Juli udah ada pemulihan, tapi misalnya Agustus berlanjut, September berlanjut, dan nanti vaksin sudah ditemukan dan things will go back to normal, dan mungkin BRI itu saham yang bisa diandalkan. Karena mengingat juga seperti Ivy tadi udah bilang ya, bank yang bagus itu adalah mereka melakukan restructured loan untuk antisipasi aset quality yang memburuk. Tapi kalau aset quality-nya memburuk baru dia melakukan restructured loan, itu
cenderung banknya prudensi policy-nya kurang oke. Cuman memang karena COVID ini hal yang mendadak, ya kan, restructure loan-nya telat, jadi aset quality-nya itu buruk, dan tentunya restructure loan-nya adjust. Tapi tentunya kita lihat BRI ini ada alasannya kenapa secara valuasi lebih mahal dibandingkan saham Bank Mandiri, BNI, karena mereka growth-nya untuk UMKM lebih besar, lending rate juga tinggi, NIM-nya juga besar, prospek, dan mereka paling siap ya untuk merambah ke digital ya, dibandingkan bank-bank BUMN yang lain ya. Jadi tentunya there's a reason valuasi premium, dan juga ditambah mereka managing risk-nya itu very prudent ya. Jadi waktu 2016, 2017, 2018, 2019 mereka sudah lakukan provisi yang lumayan cukup besar sehingga balance sheet-nya itu mumpuni menghadapi tantangan-tantangan potensial NPL ke depannya. Ada pertanyaan berikut, apakah kondisi pandemi dapat berpengaruh pada NPL? Tentunya pasti ada dampaknya, cuman memang OJK kan sudah melakukan namanya relaxation ya. Jadi biasanya kalau bank itu sudah telat lebih dari 1 bulan, itu biasanya masuk call 2, call 3, call 4, habis itu nanti masuk ke NPL. Tapi kalau sekarang ini ada sedikit relaksasi diberikan sama OJK. Jadi misalnya kalau dia sudah melebihi 1 bulan tidak bayar kredit macet, itu bisa di restructure sehingga masih menjadi kredit lancar. Tapi tentunya ini kan hanya semacam accounting treatment ya. Balik lagi adalah kenyataan cash flow. Makanya itu lebih penting untuk sekarang ini kita lihat net interest margin, karena sekarang bank-bank BUMN ini nge-treat net interest income itu on a cash accounting basis. Jadi uang yang diterima itu yang dicatat. Kalau uang diterima itu tidak dicatat gitu. Jadi itu dilakukan secara accrual accounting, terutama buat consumer dan UMKM ya. Mungkin kalau untuk corporate masih bisa melakukan accrual accounting ya. Jadi kalau apakah kondisi pandemi dapat pengaruh pada NPL? Tentunya iya. Tapi menurut saya dan Ivi, pengaruh pada NPL ini kan NPL juga treatment accounting ya gitu. Yang benar-benar akan dicatat sebagai NPL ini mulai bisa kelihatan itu adalah di April 2021. Mungkin Ivi bisa menjelaskan apa yang terjadi di Maret sama April 2021. Untuk selain yang direstrukturisasi, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, restrukturisasi ini akan diklasifikasi sebagai kredit yang lancar ya, kalau memang restrukturisasinya itu terdampak karena COVID. Tapi di sisi lain jangan lupa perbankan itu masih memiliki debitur-debitur yang memang sebelum COVID ini bisnisnya itu memang sudah terklasifikasikan sebagai kualitas aset yang memang sudah buruk gitu. Let's say sebelum COVID, sebelum bulan Maret memang pinjamannya itu sudah jatuh di kolektabilitas NPL atau SML atau Special Mention atau dalam bahasa Indonesia dalam perhatian khusus. Nah, yang sudah tidak dalam kategori lancar sebelum COVID itu kan tidak bisa direstrukturisasi dan menjadi kredit yang tergolong kategori lancar gitu. Jadi resiko NPL itu bisa muncul juga dari debitur-debitur yang memang sudah tergolong SML atau NPL gitu di sebelum COVID. Nah itu satu. Yang kedua, restrukturisasi ini kan sampai bulan Maret sampai April tahun depan. Nah setelah 1 tahun, memang kemarin itu ada wacana OJK itu diminta perbankan bankers itu untuk mengextend periode restrukturisasinya sehingga menjadi another 1 year gitu. Jadi karena mungkin perbankan melihat masih ada keraguan gitu bahwa recovery ini kapan akan kembali lagi, sektor bisa pulih lagi. Nah, sehingga mereka meminta OJK itu untuk memperpanjang mengextend periode restrukturisasi. Kalau misalkan memang OJK bisa granted permintaan perbankan untuk mengextend periode restrukturisasi, maka bagus untuk perbankan gitu. Ini menjadi sentimen positif sehingga untuk yang bisnis-bisnis yang ternyata di Maret 2021 itu masih belum bisa fully recovery sepenuhnya, masih bisa tergolong kolektabilitas lancar gitu, kolektabilitas 1. Iya, ini balik lagi hanya accounting treatment saja gitu. Kembali lagi, perbankan itu kalau kita dengar tone-nya, mereka itu cenderung untuk tetap membukukan atau membentuk pencadangan untuk memitigasi kredit-kredit yang memang nantinya bisa berujung NPL. Apakah PMK 70 bantuan modal dari pemerintah dapat terserap semua oleh debitur? Dan pertanyaan nomor 2 adalah terkait penyaluran tersebut, bank mana yang kira-kira dapat menyalurkan dengan baik, mengingat suku bunga kredit revitalisasi tersebut berbeda-beda antar bank. Kalau kita lihat kan PMK 70 ini adalah
sebenarnya suatu regulasi yang mengurangi birokrasi dari regulasi PMK sebelumnya yang Bank Jangkar ya. Jadi ini distribusinya bisa langsung dari pemerintah ke bank-bank yang akan memberikan likuiditas. Jadi tentunya kalau kita lihat sih ini kan yang dapat kan 30 triliun alokasinya untuk bank-bank BUMN ya. Ini ada kayak BTN dapat, BRI dapat, Bank Mandiri dapat, BNI juga dapat. Nah ini memang secara impliedly ini juga 30 triliunnya banyak ditujukan buat UMKM. Tentunya kalau dari sisi funding rate-nya mereka semua mirip ya. Kalau dari sisi lending rate-nya ini balik lagi. Semua bank itu mempunyai risiko profil nasabah yang berbeda-beda. Jadi kalau memang ada bantuan likuiditas dan ini moral reputasi nasabahnya baik ya kan, dan tentunya masih banyak akal untuk melakukan restrukturisasi. Tentunya ini under jurisdiction-nya bank-bank masing-masing. Cuman kalau saya harus nebak kira-kira yang bisa menyalurkannya dengan baik dan benar, menurut saya adalah bank-bank seperti BRI dan BTN ya, karena memang mereka sudah spesialisasi gitu untuk size loan yang kecil gitu. Sedangkan kalau memang kayak Bank Mandiri, BNI itu kan mereka spesialisasinya lebih ke corporate loans gitu. Kalau BRI itu lebih ke loan kecil dan BTN itu kan banyaknya ke rumah-rumah gitu. Jadi tentunya menurut saya mereka untuk menyalurkan itu lebih efisien. Oke, pertanyaan berikutnya, berarti kan indikasinya saham perbankan pasca COVID ini menurun tajam karena adanya proses restrukturisasi di bank. Kira-kira faktor apa lagi yang bisa mendorong sektor perbankan bisa up lagi ke level atas selain dari mulai berkurangnya proses restru di bank? Mungkin saya mau menjelaskan cycle apa yang terjadi di tahun 2015 sama tahun 2016 ya. Bank itu bisa dibilang dia outperform market di tahun 2017 sama tahun 2018. Tapi perlu diketahui sekitar tahun 2015 dan bahkan sampai akhir 2016 mereka dibandingkan big cap yang lain yang di bidang real sektor ya, jadi bukan di financial sektor, itu mereka underperform gitu. Karena apa? Karena di saat untuk ekonomi gerak, itu tentunya harus real sektornya dulu yang diberikan suntikan likuiditas, baru nanti real sektornya ini hidup, baru pelan-pelan finansialnya bisa kasih loan terus gitu. Jadi harus ada kickstart, ibaratnya kalau mobil itu untuk jalan ya tentunya akinya harus diganti, mesin harus di restart, engine-nya baru bisa ngegaspol. Yang akinya itu siapa? Yang nge-switch re-engine-nya siapa gitu? Untuk kuncinya itu adalah perbankan gitu. Jadi kalau perbankan yang punya likuiditas itu bagus, ya tentunya itu real sektornya akan pulih, lebih cepat pulih gitu. Dan tentunya untuk bank ini make sure kokoh, ini banyak pemerintah memberikan likuiditas untuk bank-bank. Untuk bank tentunya banyak juga bank-bank kecil yang bermasalah. Itu kalau proses dari pemerintah langsung ke bank-bank kecil ini takutnya terjadi moral hazard. Sehingga memang lebih bagus dikasih ke bank-bank besar yang sistemnya dari sisi governance sudah terlama, baru itu bisa disalurkan ke bank-bank lain gitu. Jadi bank-bank besar ini bisa melakukan due diligence untuk bank-bank yang lebih kecil. Nah, untuk bisa balik lagi ke level up, itu kalau menurut saya sih, itu sebenarnya harus real sektornya dulu yang bangkit, demand-nya dulu yang bangkit ya, gitu. Kalau kita melihat sekarang ini terjadi potential deflation ya, jadi supply-nya itu banyak, supply-nya digenjot, tapi basically orang nggak begitu mau konsumsi gitu, dan unemployment rate itu bisa dibilang rendah, karena kan balik lagi orang banyak beli online gitu. Kalau beli online, dia beli produknya langsung dari online, yang untung cuman yang jual produknya, kedua yang untung mungkin dari sisi logistik. Tapi kalau orang belinya di toko, yang hidup kan banyak, supply chain-nya banyak. Yang untung adalah kita ke mall, kita isi bensin, Pertamina untung. Kita bayar parkir, gedungnya untung. Kita masuk ke mall-nya, yang punya mall-nya itu untung gitu ya kan. Terus kita masuk ke dalam toko, itu mungkin ada 4-5 pegawai, 4-5 pegawai ini bisa digaji sama tokonya. Jadi multiplier efeknya besar. Nah ini sekarang kan lagi COVID gini, lagi lockdown, orang lagi takut keluar-keluar, ya tentunya ini ada impact-nya ya gitu. Tapi kita tentunya terus akan monitor bagaimana ekonomi ini ke depannya. Kalau kita melihat sejak ekonomi dibuka di bulan Juni, data-data industri sudah mengalami pemulihan. Tapi itu sebenarnya hal yang simple lah. Pemulihan udah pasti, karena kalau kita bandingkan Mei memang seluruh kota yang ada di Indonesia juga mengalami lockdown ya atau PSBB gitu. Jadi Juni itu udah priced in. Kita lihat Juli, I think beberapa data juga atau beberapa indikasi data sudah mengalami pemulihan. Kalau kita cek juga mall-mall pertama kali dibuka itu cuma 20-25% dari kapasitas. Terakhir itu sekitar 50%, bahkan terakhir juga kalau kita lihat beberapa kafe-kafe
itu udah 70-80% dari normal capacity. Kalau ini sudah menunjukkan pemulihan yang lebih baik, tentunya yang lanjut di Juli dan Agustus, tentunya ini akan berdampak positif buat saham-saham perbankan. Kenapa hanya BCA yang sudah relatively recover, sedangkan bank BUMN lainnya masih tertinggal? Bagaimana analisa harga saham BCA sampai 3-6 bulan ke depan? Nah ini kan kalau BCA ini sama BRI ini adalah saham-saham yang disukai oleh asing ya, gitu. Karena dari sisi governance-nya bagus, dari sisi fundamentalnya juga oke, gitu. Tentunya kalau misalnya mereka ada mandat untuk masuk ke emerging market gitu, tentunya mereka begitu masuk ke Indonesia biasanya 3 saham on top of their mind. Itu adalah BCA, kedua adalah BRI, ketiga perhaps Telkom gitu. Nah kalau dia memang mau masuk Indonesia tapi dia melihat masih ada resiko di ekonomi kita, pemulihan ekonomi kita, atau penanganan COVID ini bagaimana nanti beberapa bulan ke depan, mereka akan masuk ke saham-saham yang sudah pasti aja gitu. Kalau BCA kita ngelihat kasar ratio-nya very strong, ini governance-nya sangat oke, resikonya paling kecil gitu. Tentunya mereka akan masuk ke sini. Jadi kalau kita lihat kayak selama likuiditas di dunia itu berlimpah ya, kalau Fed itu keep printing money, kita lihat European Central Bank keep printing money ya kan, dan mereka juga harus parkir uangnya di emerging market atau di aset kelas negara yang lumayan resikonya tinggi, cenderung gak heran kalau menurut saya uang itu akan diparkir di saham-saham seperti BCA gitu. Jadi balik lagi ke persepsi nasabah. Kalau nasabah itu masih tidak begitu yakin sama ekonomi kita tapi likuiditas berlimpah, BCA itu investasi yang cocok. Tapi kalau nasabah ini positif, kelihatannya pemulihan ekonomi akan lebih cepat dibandingkan ekspektasi. Menurut saya sih mungkin saham seperti BNI atau BTN atau valuasi yang price to book value-nya di bawah 1 kali itu lebih menarik. Jadi ini kita balik lagi view investor masing-masing melihat penanganan COVID ini, dan kalau Anda mempunyai resiko appetite yang tinggi, tentunya saham seperti BTN, BNI atau Mandiri itu lebih cocok. Tapi kalau Anda masih prudent tapi Anda ingin hedge part of the risk, itu menarik adalah BCA. BNI tervaluasi rendah. Kalau ingin buy itu bagaimana dengan kualitas kreditnya? Tadi disebutkan rendah dibanding lainnya. Ya seperti Ivi udah bilang tadi, memang bank itu dinilai dari price to book value-nya, bukan PE-nya yang Ivi tadi bilang. Karena kalau dari sisi PE bisa dimainkan dari sisi provisi ya. Dan tentunya provisi itu beda-beda tergantung jurisdiksi bank-bank, walaupun sudah ada koridor-koridor tertentu yang diregulasi. Tapi kalau kita melihat pinjaman yang beresiko dari BNI itu terjadi persimpangan dibandingkan bank-bank lain ya. Itu sudah terjadi sejak awal 2017. Jadi di mana bank-bank itu semakin prudent, semakin lebih berhati-hati, semakin meningkatkan provisi, justru di tahun 2017-2018 BNI itu paling agresif ngasih pinjaman, dan itu banyak pinjamannya ke perusahaan-perusahaan BUMN yang mungkin dari sisi aset quality-nya banyak diragukan oleh investor. Sehingga dengan bertambahnya memburuknya aset quality itu pelan-pelan terjadi di rating 2019, dan karena ada COVID ini terjadi di rating yang lebih lagi. Tapi kan balik lagi ya, kalau barang murah tapi value for money, why not gitu? Karena kita tinggal hitung-hitungan aja gitu. Oke. Misalnya BNI sama Mandiri, kita bandingin aja valuation atau credit matrix-nya mereka gitu. Kita lihat dari kasanya, kita lihat dari NIM-nya, kita lihat dari loan to deposit ratio-nya, perbennya bagaimana gitu. Kita lihat kira-kira dalam 6 bulan ke depan asset quality deterioration-nya gimana. Kita lihat aja juga dari net interest margin. Itu indikasi yang paling oke, karena sekarang net interest margin itu banyak treatment-nya sebagai cash accounting basis gitu. Kalau misalnya BNI ternyata tidak begitu jauh dibandingkan Mandiri, sedangkan Mandiri itu book value-nya 1,1, sedangkan BNI itu price to book value-nya cuma 0,7, itu ada 40% discount gap. Nah, saya balikin lagi ke investor. Bagaimana Anda melihat aset quality dari BNI sama Mandiri? Kalau Anda melihat BNI, oke, memang ini perusahaannya tidak sebaik Mandiri, tapi kalau secara valuasi terlalu jauh dibandingkan Mandiri, dan tentunya Anda bisa melakukan decision investasi yang sesuai profil resiko Anda. Secara keseluruhan indeks saham di kuartal 3 ini bagaimana? Karena asing beberapa minggu terakhir jual sahamnya tinggi. Ya tentunya kalau kita ngelihat sih indeks saham ini balik lagi likuiditas itu berlimpah, tapi
fundamental itu harus catch up ya. Kalau fundamental tidak catch up, ujung-ujungnya orang belinya akan ke big caps lagi gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari fundamental slowly catching up, orang tentunya akan beli saham-saham yang resikonya itu lebih tinggi. Bagaimana saham BTN? Mungkin Ivi bisa menjelaskan untuk saham BTN. BTN itu kan kemarin memang setelah turun dalam sempat mengalami rebound ya. Itu ada beberapa hal yang market price in. Pertama itu karena adanya potensial katalis dari program TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, di sini market itu memang melihat, kalau kemarin memang kita sempat berbicara dan ada meeting dengan pihak TAPERA, mereka itu cukup optimis bahwa at least di tahun depan itu dana TAPERA itu sudah mulai terkumpul. Di sisi lain, dari segi loan disbursement atau kredit, penyaluran kredit, tentunya market mempercayai bahwa BTN ini yang akan menjadi main driver dalam mendisburse kredit untuk TAPERA ini gitu. Jadi kalau saya boleh sekilas menjelaskan apa itu program TAPERA, ya harusnya sih within this year BP TAPERA itu sudah mulai mengumpulkan dana dari tentunya dari kita ini sebagai employee. Itu akan dipotong 3%. Tapi untuk di tahun ini itu hanya untuk ASN atau pegawai negeri sipil. Nah, dari 3% gaji kita dipotong, itu nantinya akan dikelola oleh BP TAPERA melalui investment management dan kemudian tentunya akan disalurkan kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan gitu untuk menerima subsidi pembangunan rumah gitu untuk rumah primary. Market itu mempercayai bahwa BTN itu nantinya akan bertindak sebagai bank penyalur dari kredit yang melewati skema TAPERA ini gitu. Jadi fundingnya sudah ada dari TAPERA, kemudian memang secara historis APBN yang dialokasikan untuk rumah subsidi itu memang porsinya paling besar itu selalu untuk BTN. Nah, market itu memprice in BTN bisa mendapatkan growth driver untuk kredit mereka dari funding skema TAPERA ini gitu. Yang kedua, kemarin itu juga ada berita bahwa FLPP, skema FLPP itu skema subsidi rumah bersubsidi yang lama akan ditambahkan gitu di tahun ini. Nah, ini juga tentunya akan menjadi growth driver untuk pertumbuhan kreditnya BTN di tahun ini gitu. Despite adanya demand yang memang mungkin belum akan terlalu recover dan akan menjadi satu hal yang konservatif gitu untuk BTN untuk menyalurkan kredit. Di sisi lain, BTN itu mendapatkan suntikan likuiditas dari pemerintah juga, seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Beberapa bank BUMN ini menerima suntikan likuiditas dari pemerintah relatively lebih besar dibandingkan bank lain. Bukan in terms of amount. Kalau in terms of amount memang 5 triliun gitu ya, contohnya yang terakhir melewati skema PMK 70. Tapi in terms of kalau kita bandingkan dengan as percentage of portfolio kredit mereka, BTN itu paling besar gitu. Dan in terms of margin, potentially untuk BTN itu lebih baik karena memang saat ini margin BTN itu bisa dengan adanya government liquidity ini bisa sedikit membantu gitu dari segi margin BTN. Jadi intinya kalau misalkan memang partisipan di sini percaya dengan TAPERA akan sukses gitu ke depannya, maka ya why not gitu untuk masuk ke saham BTN. Nah, ini apakah ada estimasi penurunan suku bunga lagi dan berapa bips? Tentunya kalau kita lihat mungkin sekitar 2 bulan lalu itu ada sentimen yang kuat untuk BI menurunkan bunga terus dan memang 7 days reverse repo rate itu sudah turun lumayan cukup dalam ya secara year to date. Tapi I think kemarin kan baru diumumin juga BI rate ya, itu sepertinya tone dari central bank itu dari BI mereka tidak memberi view yang tajam lagi dibandingkan sebelumnya kalau BI rate itu akan turun ya, karena balik lagi ini kan ekonomi sudah mulai pulih, kita lihat di bulan Juni Juli gitu, sehingga mungkin untuk menurunkan BI rate lagi mungkin tidak necessary itu dibandingkan say di bulan April, Mei dan juga Juni ya gitu. Jadi tentunya tapi ini masih dalam pantauan BI terus dan dalam pantauan kita ya. Jadi kalau misalnya ternyata recovery ekonomi itu tidak sesuai dengan harapan, ya mungkin bisa turun. Tapi kalau misalnya ternyata pulihnya itu lebih cepat, ya menurut kita mungkin tidak necessary untuk melakukan penurunan suku bunga. Manakah yang menguntungkan, beli saham yang harganya rendah atau saham yang harganya tinggi? Saham itu bukan dari harganya ya, dari sisi nominalnya, tapi kita lihat itu dari sisi valuasi.
Dan dari sisi apa yang sudah di priced in, apa yang belum priced in. Maksudnya priced in itu adalah sahamnya itu belum di kondisi yang sebenarnya belum direfleksikan di share price, dan apa yang sudah terlalu di pricing sama kondisi yang sebenarnya sehingga sahamnya menjadi overvalued. Nah, ini tentunya kalau kita melihat suatu saham, kita harus melihat opportunity seperti kayak begini ya. Jadi bukan dari sisi nominalnya. Bagaimana outlook bank andai kata walau ada vaksin sudah ditemukan, tapi terjadi siklus krisis ekonomi 10 tahunan. Kalau menurut saya gini, likuiditas itu sudah diberikan cukup banyak ya, sehingga ekonomi itu bisa hidup. Tapi kenyataannya juga mungkin dari sisi permintaan itu bukannya orang nggak mau kerja, bukannya orang nggak mau konsumsi, tapi ini kita lawannya kan COVID ya. Beda sama memang kalau terjadi krisis secara finansial gitu. Jadi ini kalau ada likuiditas yang sudah diberikan banyak gitu dan vaksinnya sudah ketemu, justru menurut saya siklus krisis ekonomi itu 10 tahunan itu sudah tidak valid lagi. Justru menurut saya ekonomi itu akan rebound kencang ya, gitu, karena dari sisi supply side sudah sangat disupport. Sekarang ini dari sisi konsumsinya, gitu, dan konsumsi ini bisa pulih lagi kalau memang COVID vaksin ini sudah ditemukan. Apakah BTN sangat terpengaruh dari turunnya properti? Ya memang kan BTN ini exposure-nya banyak, memang didesain itu buat ngasih loan untuk perumahan, dan terutama perumahan yang bersubsidi ya, jadi perumahan yang rakyat gitu. Ya balik lagi, ini kan turunnya properti ini karena memang pandemi ya, karena memang ada ekonomi yang lesu, sehingga orang pikir 2 kali untuk mau beli rumah. Dan juga mungkin orang yang biasanya bisa cicil, tapi karena bisnisnya terganggu atau pekerjaan terganggu sehingga mereka tidak bisa cicil. Jadi tentunya BTN itu terpengaruh sama turunnya properti, tentunya iya. Ini bagaimana saham BNGA, CIMB Niaga ya. Saya sih melihat CIMB Niaga itu perusahaan yang cukup mumpuni ya dari sisi fundamental ya gitu. Kita ngelihat juga dari sisi CASA ratio ya, itu current account to total third party funding itu sangat baik selama 5 tahun ini. Kita ngelihat juga mereka digital inisiatifnya sangat oke yang mereka sudah lakukan beberapa tahun ini. Strategi mereka ke depan juga sudah solid gitu. Kita ngelihat juga mereka fokusnya lebih ke funding dibandingkan lending gitu ya kan. Kalau fundingnya structure udah bagus, ujung-ujungnya mereka lebih bisa memilih lending mana yang oke mereka berikan kepada nasabah-nasabah. Jadi dari sisi valuasi juga sangat murah gitu. Cuman memang BNGA ini kelemahannya cuma satu, liquidity-nya sangat kecil ya gitu, free float-nya itu sangat kecil. Jadi kalau memang menurut saya BNGA ini atau CIMB Niaga, the biggest catalyst for the stock itu adalah kalau mereka bisa menaikkan likuiditas atau menaikkan free float. Bank BPD gimana Pak analisanya? Ya kalau kita lihat kayak Bank Jabar, kayak Bank Jatim gitu ya, smaller banks itu surprisingly sih restructured loans-nya, loans yang perlu direstrukturisasi itu sangat kecil ya. Mungkin sekitar cuma 45%, kalau dibandingkan bank-bank besar itu 20%. Karena memang ini menariknya mereka banyak pinjaman itu untuk salary based loan, jadi employer loan. Jadi itu ibarat kalau kita ngasih pinjaman ke orang tapi gajinya mereka dipotong gitu. Jadi tentunya resikonya itu kecil ya, salah satu alasannya gitu. Dan Bank BPD enaknya ini kan digaranti ya, ini di backup sama pemerintah. Jadi tentunya ini menarik ya. Tapi balik lagi kita harus tentunya menganalisa yang lebih dalam untuk bank-bank seperti ini gitu ya. Karena kan kalau kita ngelihat kayak kalau bisa BRI, Bank Mandiri, BNI, mungkin dari sisi governance dan dari sisi disclosure-nya paling nggak dari sisi persepsi itu lebih baik ya dibandingkan bank-bank yang kecil. Mungkin saya jawab yang pertanyaan nomor 2 ya. Kayaknya yang BRI NPL lebih tinggi daripada BCA itu kayaknya sudah terjawab sebelumnya. Kita lihat BCA dikenal dengan layanan digital yang sangat baik. Apakah hal ini memiliki dampak terhadap pergerakan saham BCA di saat pandemi COVID ini? Justru ini mempercepat digital proses ya. Digital society kita semakin lebih besar. Kita ngelihat mobile banking transactions aja itu udah naik 40-50%. Itu pun datanya di bulan April sama Mei. Mungkin sekarang sudah naik lebih kencang lagi, dan tentunya saham mana yang paling diuntungkan adalah saham BCA karena mereka mobile bankingnya itu dari sisi transaksinya, dari sisi jumlah nasabahnya itu jauh lebih besar dibandingkan bank-bank lain. Jadi di tengah pandemik ini, yes, mereka sangat diuntungkan oleh layanan digital mereka yang sudah sangat siap. Apa dampak Bank Himbara sebagai bank jangkar terhadap laporan keuangannya?
Ya, tentunya kan kalau kita melihat dari Bank Jampar ini, kita kan bisa lihat itu dari PMK 65 kemarin keluar, tapi kan itu sudah ada issuance regulasi pemerintah yang baru, itu PMK 70. Tentunya kalau kita melihat proses Bank Jampar ini sangat ruwet, sangat ribet ya, karena itu harus melibatkan OJK, harus melibatkan LPS, gitu, Menkyu, BI, dan tentunya prosesnya itu tidak mudah ya, gitu. Jadi mereka waktu itu sesudah 27 Mei yang di-issue PMK 65 sama PMK 64, mereka mengeluarkan PMK 70. Sebenarnya PMK 70 ini adalah modifikasi yang lebih baik dibandingkan skema Bank Jakarta sebelumnya, karena ini prosesnya sangat mudah gitu. Jadi tidak perlu ke BI, tapi dari pemerintah langsung ke bank-bank tersebut. Bank itu akan memberikan likuiditas. Jadi menurut saya sih disbursement dari Bank Jangkar ini sangat kecil ya. Menurut saya ini prosesnya itu sekarang lebih mudah ya. Jadi tentunya ini sentimennya positif buat bank-bank BUMN ya, karena kemarin memang awal sebelum 27 Mei itu sempat banyak negatif sentimen untuk bank-bank BUMN untuk mereka melakukan servis nasional. Takutnya mereka yang nanti akan bail out bank-bank yang membutuhkan likuiditas. Tapi itu sudah dibenarkan di PMK 6465 karena tentunya banyak yang terlibat di dalam hal ini, dan PMK 70 itu lebih meringankan lagi bebannya bank-bank BUMN ya. Jadi menurut saya yang Bank Jangkar ini sudah tidak begitu relevan lagi ya dibandingkan kita membicarakan skema Bank Jangkar ini di bulan Mei. Bagaimana dengan prospek saham BRIS saat pandemi ini? Apakah akan bisa compete dengan induknya BRI atau di bawah BTPS? Mungkin Ivi bisa menjawab. Memang kalau untuk saham BRIS itu valuasi memang dibandingkan dengan BTPS jauh di bawah ya. Saat ini valuasi BRIS itu di sekitar 0,9 kali. Sementara BTPS itu sudah 3 kali book 2021 ya. Nah, cuman memang BTPS ini deserve premium yang jauh lebih tinggi dibandingkan BRIS, karena memang kita lihat BRIS itu sampai terakhir laporan keuangannya dirilis, tingkat NPL atau tingkat kredit macetnya itu masih cukup tinggi ya. Ini memang sudah terjadi di beberapa kuartal terakhir karena memang adanya exposure yang cukup tinggi di sektor komoditas. Dan jika kita melihat dibandingkan dengan BTPS gitu, dari segi asset quality gitu memang jauh lebih premium gitu. Memang jauh BTPS ini deserve more premium dibandingkan BRI Syariah gitu. Pertanyaannya apa bisa compete dengan induknya BRI atau di bawah BTPS? Mungkin sinerginya itu sekarang lebih cocok untuk dengan induknya yaitu BRI ya, mengingat BRI ini kan financing arm jika UMKM ini mencari financing yang berbentuk syariah dengan skema syariah gitu. Jangan salah, memang UMKM ini tentunya banyak juga yang mencari pendanaan lewat skema syariah gitu karena mereka cukup aware. Nah, dan BRI ini memiliki BRIS gitu, BRI Syariah. Di sisi lain BRI itu network ke UMKM-nya sudah jauh lebih bagus gitu dibandingkan BTPS. Nah, jadi menurut kami BRIS itu masih tetap akan bisa lebih bersinergi lebih baik bersama BRI gitu, bersama Induk. Ini ada pertanyaan berikut, BBKP bagaimana prediksi dan analisanya? Kebetulan memang Bank Bukopin ini kita tidak cover, tapi tentunya mungkin saya akan menjelaskan kronologi apa yang terjadi di Bank Bukopin ya. Jadi Bank Bukopin ini dimiliki saham tidak punya tuan gitu. Karena tentunya kalau kita lihat ini ada Brusowa yang punya, ini juga ada Kukmin Bank punya, ini juga ada public, sehingga untuk dari controlling shareholder yang dari sisi manajemennya yang lagi meran perusahaan ini sekarang bingung gitu. Dan tentunya pas lagi COVID kayak gini, likuiditas bank lagi kesusahan ya. Kita lihat juga loan set risk-nya mereka tinggi, restructured loans-nya juga membesar untuk Bank Bukopin. Sangat masuk akal untuk Kukmin Bank, Kukmin Bank itu adalah salah satu bank terbesar di Asia, untuk mereka mau akuisisi Bank Bukopin ya. Karena tentunya bank asing ini senang sekali kalau mereka bisa mendapatkan exposure di Indonesia, dan untuk mendapatkan exposure di Indonesia itu sangat baik mulainya itu dari bank ya. Karena kalau dari bank itu mereka mendapat banyak akses dari berbagai macam industri dan juga berbagai macam nasabah gitu ya. Jadi tapi tentunya balik lagi dari pihak Bosowanya itu pasti tidak senang ya. Mereka selama ini mereka yang memanage Bank Bukopin gitu. Bahkan juga loan dari Bank Bukopin itu banyak dikasih untuk grupnya Bosowa ya. Jadi kalau ternyata di take over sama Kukmin Bank, padahal Kukmin Bank itu hanya baru masuk berapa tahun lalu ya, 2018 kalau nggak salah. Mereka sekarang sedikitnya 20%. Jadi kalau mereka masuk,
ya tentunya ini pasti terjadi pertikaian. Jadi kemarin kan si Bank Bukopinnya mau melakukan rights issue dan memang sempat ada isu kalau si Kukmin Bank akan menjadi standby buyer. Tapi dan OJK juga kemarin sempat ngeluarin rilis kalau mereka mendukung kalau Kukmin Bank itu untuk akuisisi Bank Bukopin. Tapi baru saja ini BOSOA bilang kalau mereka tidak suka dengan OJK bilang begitu dan mereka bilang kalau hal ini tidak adil ya, sehingga mereka akan melawan terus untuk supaya Kukmin Bank tidak akuisisi atau menjadi controlling shareholder di Bank Bukopin. Jadi kalau untuk prediksi dan analisanya, ya balik lagi sih, ini banknya memang dari sisi problematic loan atau loan bermasalah itu sangat tinggi, ya gitu. Tapi dari sisi valuasi, ini price to book value-nya hanya 0,2 kali. Bisa dibilang bank yang paling termurah yang ada di IHSG. Kalau Anda percaya Kukmin Bank itu akan akuisisi dan akan melakukan misalnya tender offer atau segala macam dan Anda berani spekulan, itu sah-sah saja gitu. Tapi tentunya dengan kondisi yang sekarang, dengan banyak pertikaian yang terjadi antar shareholders, ya kan, kita ngeliat juga banknya juga likuiditas yang bermasalah, kita nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Mungkin investor yang lebih kalkulatif, investor yang lebih prudent, cenderung akan menghindari saham ini gitu. Tapi saya balikin lagi ke resiko profil nasabah masing-masing. Tadi kan itu kan berhubungan dengan BBKP, tapi mungkin ada nggak view yang lebih general secara sektor bahwa perusahaan-perusahaan asing itu mengakuisisi perbankan dalam di Indonesia itu, apakah mereka melihat adanya potensi yang besar atau menarik secara sektoral ke depannya atau gimana? Oh ya pastinya, Indonesia itu kan kita punya 270 juta penduduk, demografik kita juga usianya rata-rata di umur 30, so usia produktifnya itu sangat tinggi ya, dan juga kalau kita ngelihat dari sisi politiknya sangat kondusif ya, gitu, tidak ada perselisihan antar partai politik, jadi dari sisi politiknya oke, dari sisi, biasanya kalau politiknya oke, cenderung pemerintah itu akan mengeluarkan polisi-polisi yang oke gitu, dari sisi demografik juga oke, semuanya, jadi nggak heran kalau asing itu ingin investasi di Indonesia untuk jangka panjang gitu. Bahkan kalau kita ngelihat transaksi-transaksi M&A bank ya, selama 5-7 tahun ini, itu price to book value-nya itu mahal-mahal sekali. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ya, ini bisa dicek lagi, waktu Maybank akuisisi BI itu di tahun 2013 kalau nggak salah, itu price to book value-nya akuisisinya itu tuh 4 times book value. Dan kalau kita lihat juga kan kemarin si Bank Permata ya, itu juga diakuisisi sama bank asing, itu price to book value-nya sekitar 1,7 kali. Jadi mereka untuk masuk Indonesia itu tentunya mereka sangat oke, sangat reseptif untuk beli di valuasi yang mahal gitu ya. Nih, jadi apa sih poin-poin penting yang harus kita perhatikan nih kalau kita mau menganalisa saham atau sektor perbankan ini? Untuk menganalisa saham perbankan ini tentunya kita harus balik lagi ke top down. Kita harus lihat dari sisi penanganan COVID ini bagaimana, recovery ekonomi di bulan Juli Agustus bagaimana. Sebenarnya analisa ini bukan analisa yang hanya dilakukan oleh saya gitu. Maksudnya saya yakin investor di sini banyak mungkin punya bisnis sendiri, UMKM, mungkin temannya punya bisnis atau segala macam. Jadi justru ranah untuk menganalisis kondisi lapangan ini saya yakin investor atau yang nasabah ini, retail ini mungkin lebih jago dibandingkan saya gitu yang duduk di sini. Jadi tentunya kalau untuk bagian itu kalian lebih feel lebih dalam dari sisi itu. Terus kedua dari sisi industri, lebih bagus kalian selalu melihat bank yang punyai nasabah yang bagus-bagus gitu. Jadi moral hazardnya itu rendah. Soalnya takutnya begini, sekarang kan likuiditas itu lagi berlimpah nih gitu. Kalau misalnya banknya itu tidak bisa mengasih likuiditas ke nasabah yang salah, takutnya itu digunakan buat macam-macam gitu atau tidak benar gitu. Atau bisa aja dapat likuiditas tapi ya mereka bilang masih tetap sulit dan mereka bayarnya seadanya gitu. Jadi make sure tetap stick dengan bank-bank yang berkualitas oke, selalu pantau makroekonomi. Dan kedua, selalu pantau industri, selalu pantau pemulihan ekonomi. Dan saya yakin pemulihan ekonomi itu Anda semua lebih jago untuk memantaunya gitu. Bapak Ibu investor, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sudah ikut di sesi webinar kita kali ini. Thank you Pak Willy, thank you Ibu Rivina juga yang udah menyampaikan dan memberikan share view terhadap sektor perbankan di kala tentunya ya COVID yang berlangsung ini. Ya sampai di sini, thank you ya semuanya. Thank you semuanya yang sudah join. Bye. Tetap sehat ya semuanya.